Sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, Menlu Sugiono menegaskan tanpa stabilitas dan perdamaian, sulit bagi dunia untuk mencapai kondisi yang makmur dan berkeadilan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sikap Indonesia yang tetap berpegang pada prinsip non-blok dalam menyikapi dinamika geopolitik global, termasuk rencana Amerika Serikat yang ingin mengakuisisi Greenland dari Denmark. Sugiono menyampaikan Indonesia secara konsisten mengedepankan prinsip perdamaian dan stabilitas global. Menurutnya kedua hal tersebut merupakan prasyarat utama bagi terciptanya kemakmuran dunia dan kesejahteraan masyarakat internasional. Sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, Menlu Sugiono menegaskan tanpa stabilitas dan perdamaian, sulit bagi dunia untuk mencapai kondisi yang makmur dan berkeadilan. Oleh karena itu, Indonesia akan terus mendorong terciptanya perdamaian serta stabilitas internasional melalui diplomasi dan kerjasama global. Intinya kita ada dalam posisi non-aligned. Kita sadar bahwa dunia sekarang sangat dinamis situasinya. Namun kita juga harus ingat bahwa ada kepentingan nasional yang harus kita jaga. Oleh karena itu kita selalu berpandangan bahwa apapun yang kita lakukan kita harus berpijak pada kepentingan nasional kita. Kita mengharapkan perdamaian, kita mengharapkan stabilitas. Indonesia mencapai hasil yang memuaskan dalam pertemuan Forum Ekonomi World Economic Forum Davos 2026, di mana Kamar Dagang dan Industri Indonesia menilai Indonesia berhasil meyakinkan 65 kepala negara yang hadir dalam diplomasi ekonomi global. Sejumlah komitmen kesepakatan berhasil dicapai Indonesia dalam World Economic Forum Davos Swiss 2026. Forum Ekonomi Dunia yang dihadiri 65 kepala negara dan 1.000 pengusaha top dunia mendukung Indonesia dalam diplomasi ekonomi global. Ketua Umum Kadin Indonesia Nindya Bakri menilai diplomasi ekonomi global yang dibalut dalam konsep Prabowonomic mendapat apresiasi komunitas dunia dari kalangan pengusaha, pemerintahan serta akademisi. Hal ini membuat perekonomian Indonesia semakin diperhitungkan di kancah internasional. Sementara itu, diplomasi ekonomi global yang sesuai dengan konsep Indonesia Incorporated antara pemerintah dan dunia usaha sebagai bagian dari penguatan kerjasama strategis yang dapat mendorong transformasi ekonomi nasional. Kedepan, Kadin berharap Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi tampil sebagai pemain aktif dan mitra strategis dalam industri masa depan untuk memperkuat daya saing, ketahanan ekonomi, serta posisi Indonesia di kancah perekonomian global. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemerintahan menargetkan setoran dari pungutan pajak konsumsi sebesar Rp995,2 triliun di tahun 2026. Ya, target tersebut pemirsa naik 8,4% dari yang ditargetkan pada Undang-Undang APBN 2025 yang mencapai Rp900,79 triliun. Pemerintah menargetkan setoran dari pungutan pajak konsumsi sebesar Rp995,2 triliun di tahun ini. Setoran tersebut berasal dari kelompok pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Berdasarkan lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026, meliputi PPN dalam negeri sebesar Rp615,1 triliun, PPN impor Rp352,2 triliun, PPN BM dalam negeri 8,4 triliun, PPN BM impor 6,8 triliun, serta pendapatan PPN-PPN-BM lainnya sebesar Rp12,6 triliun. Secara umum, target penerimaan PPN dan PPN-BM tersebut naik 8,4% dari yang ditargetkan pada Undang-Undang APBN 2025 yang mencapai Rp917,79 triliun. Target penerimaan PPN dan PPN-BM pada tahun lalu tersebut turut berdasarkan asumsi kenaikan tarif PPN sebesar 12% yang seharusnya berlaku awal 2025. Namun sebelum pergantian tahun dari 2024 ke 2025, pemerintah memutuskan tarif 12% hanya berlaku untuk pajak konsumsi barang mewah saja atau yang masuk ke kategori PPN-BM. Berdasarkan realisasinya tahun lalu, pemerintah hanya mampu mengumpulkan setoran PPN dan PPN-BM sebesar Rp790,2 triliun atau 86% dari target yang ditetapkan. Selama tahun lalu juga pemerintah mengakui terdapat restitusi yang tinggi. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky Perdana Gozali mengungkapkan Bank Indonesia saat ini telah menyiapkan uang rupiah dalam stok jumlah yang memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi yang akan terjadi pada periode Ramadan dan Idul Fitri. Ia mengatakan untuk mendukung hal tersebut, BI juga menggelar program khusus penukaran untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. BI memperkirakan penukaran uang pada tahun ini akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. BI juga akan memperluas jangkauan penukaran terutama di daerah-daerah 3T. Hal itu dilakukan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan Hari Raya dengan lancar. Bank Indonesia telah menyiapkan uang rupiah dalam stok jumlah yang memadai untuk memenuhi kegiatan ekonomi yang terjadi nanti di Ramadan dan Idul Fitri. Terus khusus untuk bulan Ramadan dan Idul Fitri untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang kecil biasanya dilakukan oleh masyarakat. Bank Indonesia melaksanakan suatu event kegiatan yang kami sebut dengan Serambi. Serambi ini adalah semarak rupiah Ramadan dan berkah Idul Fitri. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Cortex terus bertambah mencapai 12,5 juta wajib pajak per 26 Januari 2026. Dari jumlah tersebut aktivasi didominasi oleh wajib pajak orang pribadi sebanyak 11,5 juta wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Cortex terus bertambah mencapai 12.529.341 wajib pajak per 26 Januari 2026. Dari jumlah tersebut, aktivasi didominasi oleh wajib pajak orang pribadi sebanyak 11.588.025 wajib pajak, disusul wajib pajak badan sebanyak 851.949, serta 89.144 instansi pemerintah dan 223 wajib pajak perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE yang telah mengaktifkan akun Cortex DJP. Direktorat Jenderal Pajak terus mendorong wajib pajak yang belum mengaktifkan akun Cortex-nya untuk segera melakukan aktivasi. Pasalnya, aktivasi akun Cortex DJP menjadi langkah penting dalam mendukung pelayanan perpajakan berbasis digital yang terintegrasi. Seiring dengan peningkatan aktivasi akun Cortex DJP, Ditjen Pajak juga mencatat perkembangan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2025. Hingga periode yang sama, jumlah SPT tahunan PPh yang telah dilaporkan mencapai 631.659 SPT. Yang didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 532.668 SPT, diikuti orang pribadi non-karyawan sebanyak 70.088 SPT, sementara itu pelaporan dari wajib pajak badan tercatat 28.737 SPT dengan pembukuan rupiah dan 47 SPT dengan pembukuan dolar Amerika Serikat. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.